Pria itu benar-benar luar biasa. Awalnya ia hanya bekerja sebagai kuli bangunan, mengangkat batu dan pasir. Namun saat tangannya menyentuh ubin jalan, ia langsung tahu bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Rasa penasarannya muncul ketika ia bertanya soal harga tiap ubin pada rekan kerjanya. Sejak itu, timbul ide berani dalam benaknya. Malam harinya, ia mencoba membuat ulang ubin serupa di rumah dengan perbandingan yang sama persis. Istrinya sempat heran melihat apa yang dikerjakannya. Namun hasilnya mengejutkan. Ubin buatannya berhasil. Bahkan biaya produksinya lebih murah, 0,5 yuan per buah. Keuntungan dari selisih harga itu jelas sangat besar. Keesokan paginya, ia membawa 2 ubin dan menemui seorang pejabat daerah. Ia meminta wakil bupati memilih mana yang lebih baik. 1 ubin buatan pabrik besar dan 1 lagi buatannya sendiri. Dengan yakin ia berkata, harganya bisa lebih murah tapi kualitasnya tetap sama. Wakil bupati tersebut mulai tertarik meski masih ragu. Apakah kualitasnya bisa konsisten? Tanyanya. Pria itu dengan tegas menjawab, saya jamin itu. Dari situlah ia mendapat dukungan. Proyek jalan pemerintah mulai menggunakan ubin jalan buatannya. Hasilnya murah sekaligus berkualitas. Pesanan pun mengalir deras, semua pihak memuji hasil kerjanya. Seorang mandor bahkan menambah pesanan besar. Dalam 5 hari, saya butuh 100.000 ubin. Namun pesanan itu membuatnya bingung. Meski lembur, ia hanya mampu memproduksi sekitar 1.000 ubin per hari. Mandor pun memberi syarat tegas. Kalau bisa memenuhi jumlah ini, saya tanda tangan kontrak jangka panjang. Kalau tidak, saya cari pemasok lain. Kesempatan itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Ia lalu mengajak warga desa ikut membantunya bekerja siang malam. Meski akhirnya target tercapai, ia sadar cara ini tak bisa berlangsung lama. Ia butuh solusi agar usahanya berkelanjutan. Ia pun mulai berpikir untuk membeli mesin agar produksi meningkat. Namun wakil bupati sempat khawatir. Kalau pakai mesin, apakah kualitasnya tetap terjamin? Dengan percaya diri, ia menjawab, cukup ubah sedikit prosesnya. Bahkan hasilnya bisa lebih baik. Melihat keyakinannya, wakil bupati itu setuju. Bahkan membantu mencarikan dana bantuan pemerintah 10.000 yuan, serta sebidang tanah untuk membangun pabrik. Dengan modal dan dukungan itu, ia merekrut banyak pekerja. Produksi semakin besar. Sehari bisa mencapai ratusan ribu ubin. Bisnisnya tumbuh pesat hingga akhirnya ia mendirikan perusahaan besar. Keuntungan yang didapat luar biasa. Bahkan perusahaannya diperkirakan bisa segera masuk bursa. Dari seorang buruh bangunan sederhana, ia berubah menjadi pengusaha sukses. Namun keberhasilan itu tak lepas dari kepandaiannya melihat peluang dan juga dari bantuan wakil bupati. Karena tanpa koneksi, tidak mungkin ada yang berani mempercayakan proyek sebesar itu kepadanya. Maka, untuk bisa sukses besar, bukan hanya butuh otak yang cerdas, tetapi juga kesempatan dan keberuntungan. Ketiganya tak boleh ada yang kurang. Tanpa salah satunya, jalan menuju kesuksesan takkan terbuka.